Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Bukhari, Bapak Ibu sekalian, itu bahkan matanya buta saat mulai menghafal. Matanya buta. Jadi beliau lahir usia kurang lebih 2 tahun lah, ayahnya wafat. Usia 4 tahun matanya buta dan divonis oleh medis buta permanen. Buta permanen. Tapi ada keistimewaan. Ini orang tua. Makanya saya sarankan orang tua ya, kalau anaknya pengen cepat hafal, orang tuanya berubah dulu soleh. Rajin sedekah, rajin baca Quran, rajin tahajud, terus berdoa malam. Itu akan berdampak pada anak. Di rumus anak soleh itu gampang sebetulnya. Dengan izin Allah. Orang tuanya berubah dulu jadi soleh. Kemudian lingkungan perbaiki menjadi soleh. Yang ditonton, yang dibaca, yang bermainnya macam-macamnya. Hidupkan suasananya. Nah yang paling menarik, ini ayah meninggal. Ibu single parent. Tapi kerjasama orang tua saat ayah masih hidup itu berjalan. Di ibunya diteruskan. Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, bapaknya meninggal, ibu masih hidup single parent. Muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Bapaknya meninggal, ibunya juga yang mendidik. Al-Bukhari begitu. Berdoa, rajin tahajud, rajin sholat. Apa yang terjadi? Buta matanya tapi tajam hatinya. Di antara keutamaannya, beliau itu kalau dibacakan sekali, satu surah sekalipun atau apapun, itu sekali langsung tertanam dalam jiwanya. Sekali baca, nggak diulang. Satu kali ketika sedang pergi ke kutab, talaki Quran, datang dengan masuk ke kelas, ada senior-seniornya, kemudian dibacakan oleh gurunya. Surat Qaf, surah 50 itu, sampai selesai. Gurunya cuma nanya begini, hal min hafidh, ada yang sudah hafal, baru sekali baca. Al-Bukhari kecil yang nggak ngelihat itu cuma angkat tangan begini. Hafidhtu ala sadri nafsi. Saya sudah menghafalkannya dalam jiwa saya. Dalam kepala saya. Jadi ada hafal di dalam kepala, ada hafal di luar kepala. Hafal di luar kepala, masih di luar, belum hafal. Ya. Ini hafal dalam kepala. Ya. Dalam jiwanya. Gurunya kaget dipanggil ke depan. Tangan ya Bunai, datang ke depan. Coba bacakan. Begitu dibaca, Masya Allah, bacaannya sempurna, makhrajnya, sifat hurufnya, dan sebagainya. Begitu selesai, diwasiatkan oleh gurunya, minal an tadrusul hadis. Mulai sekarang, ananda belajar hadis. Karena Quran itu jamin kemudahan, hadis tidak. Sungguh Allah telah berikan kemuliaan kepadamu, mudah sekali Quran bagimu. Maka berangkatlah ke hadis bersamaan. Pulang dari situ ke rumahnya, bertemu ibunya, cerita. Bicara, ya amati, tadi begini. Kata ibunya, nah, iktafi bil Quran, mulai dengan Quran dulu. Kamu kan ada keterbatasan. Beliau yakin dengan gurunya. Makanya di sini penting keyakinan kepada guru. Taat pada orang tua, yakin pada guru. Ketika kaidah ilmu, maka ilmu yang dipakai. Kalau kaidah taat, siapa yang lebih dulu dahulukan? Ya, yang paling mendekatkan diri kepada Allah, itu yang kita taati. Setelah itu turunkan, siapa yang paling dekat dengan kita, yang mengarahkan kita, itu ditaati. Ibu taati. Tapi ketika bicara kaidah ilmu, para ulama di sini lebih paham. Maka dialogkan di sini. Kata anaknya, kata Al-Bukhari, la uridul Quran, saya yakin guru saya itu insya Allah benar mewasiatkannya. Uridul hadis, saya pengen belajar hadis. Lalu Al-Bukhari meninggalkan ibunya, meraba jalan masuk kamarnya, ibunya melihat itu, mulai merasakan dalam jiwanya. Rasa sedih gitu. Haru. Maka segera, ini bu, bisa diikuti. Kalau anak sudah mengatakan, pengen jadi penghafal Qurannya, aku pengen ngasih mahkota buat papa, bisa. Itu segera sambut Pak, Bu. Karena Quran itu mau hibah pemberian. Anda jangan kira orang pintar ranking 1, IPK 4 bisa hafal Quran, belum tentu. Quran itu pemberian. Begitu anak mengatakan aku pengen ngasih mahkota, Anda langsung peluk dia, masuk ke mihrab, hamparkan sajadah, minta kepada Allah taufik. Itu yang dilakukan Ibunda Al-Bukhari. Maka beliau datang kemudian ke mihrabnya, hamparkan sajadah, berdoa di situ. Perhatikan doanya. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basiratabni. Ya Allah yang maha menatap basir. Yalladzi ala kulli syai'in qadir. Yang semua hal akan terjadi dengan kehendakmu. A'id basiratabni, mohon kembalikan penglihatan anakku. Saat ibunya sedang membaca ini, anaknya sedang mengulang surat Qaf tadi. Sampai ke kalimat, laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Fakashafna anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Dulu pandanganmu tertutup, gak bisa melihat. Maka mulai sekarang aku buka kembali. Mulai detik ini
maka pandanganmu akan menatap dengan tajam. Sebetulnya ayat ini, ayat menerangkan tentang ahli akhirat, tapi keutamaannya diturunkan di dunia untuk Al-Bukhari sebagai bagian dari janji Allah ketika mendekat kepadanya. Kata Allah, nggak ada yang tidak mampu bagi aku sembuhkan sekarang. Kata medis, buta permanen. Kata Allah, nggak ada yang mustahil. Seketika ketika nyampe ayat itu, pandanganmu akan terbuka dengan tajam. Ibunya lelah berdoa, tertidur. Dalam tidurnya bermimpi bertemu Nabi Ibrahim, mengatakan, anakmu bisa melihat kembali sekarang. Maka datang Al-Bukhari kecil, kaget, lompat, datang, panggil ibunya. Ummi laqad ra'ait. Mas, saya bisa lihat lagi, bisa lihat lagi. Ibunya kaget bangun mengatakan, rubbama ra'aita bi qalbik. Mungkin kau melihat dengan mata hatimu. Kata anaknya, bal bi'aini, tapi dengan mataku. Ibu pakai baju ini, sekitaran kita ada benda-benda ini berpelukan keduanya, sampai beliau belajar hadis, sampai menuliskan Sahih Al-Bukhari itu selama 16 tahun. Sittata asyar sana. Sebagian ditulis di Mekah, disempurnakan di Madinah. Selesai. Bayangkan, sebagai ahli Quran, Quran bisa menyembuhkan penyakit. Karena itu Quran disebut dengan syifa. Ya, Quran cukup bagi segala hal, karena itu disebut dengan Al-Kafi. Quran melahirkan sebagai kemuliaan. Ya, banyak kita bisa dapatkan. Rabbin fa'ana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, nabi ta'allumi wa tawassalna bi ta'limi, antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amanah.